Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27. Gagal hebat. Elena memang sudah datang. Ia berangsur masuk melewati Axel. Dalam dekapan Axel, Adam tengah tidur dan alhamdulillah tak sampai diinfus meski di dahinya masih dihiasi plester kompres. Enggak apa-apa mas, Rere berusaha menolak. Tapi Elena memaksanya untuk istirahat. Kalaupun kamu enggak mau pulang, setidaknya istirahat di depan. Mungkin besok Ojan baru sadar soalnya operasi yang dia jalani tergolong besar. Axel kembali membujuk. Pinggangku sakit banget, kayak mau lepas, kayaknya aku kurang minum deh. Keluh Rere. Makanya istirahat di depan, tadi Elena bawa banyak makanan sama minuman. Mbak Azura sudah siapin semuanya termasuk pakaian ganti buat kita, sergah Axel. Pendengar itu bahwa di tengah kesulitan yang menimpa, semuanya kompak membantu. Air mata Rere berlinang, hatinya teriris pedih, apalagi jika ia melihat wajah Adam maupun wajah Ojan. Cepat sehat ya semuanya, biar kita bisa sama-sama lagi. Batin Rere beratap berat, wajah Adam maupun Ojan silih berganti. Di restoran siap saji, Helios sengaja mulai langsung dikawal oleh kedua bodyguard para artis yang ia datangi. Ia membawa keduanya ke ruang CCTV restoran cepat saji kebersamaan mereka. Beneran bukan orang sembarangan, bisa akses CCTV restoran dengan semudah itu, bisik si Gundul kepada sang rekan. Sang rekan langsung mengangguk cepat sebelum sama-sama fokus beratap apa yang ada di hadapan mereka. Seorang pelayan datang tak lama setelah dipanggil menggunakan telepon intercom yang ada di sana. Kemudian Helios menunjukkan foto WNA pelaku tabrak kepada Ojan. Kamu kenal wanita ini? Dalam waktu dekat dia pernah kesini kan? Tanya Helios dan sampai detik ini sengaja tak membuat kedua bodyguard dadakannya tak melihat foto si WNA di ponselnya. Sebisa mungkin Helios sangat ingin membuat kedua pengawal barunya terkejut atas kecurigaan yang akan ia buktikan, bahwa keduanya terlibat dalam pembunuhan Ojan. Bahkan meski polisi ia yakini belum sampai berpikir jauh layaknya Daria dan Syam. Tadi pagi dia kesini, malahan sama dua bapak-bapak di belakang tuan, ucap pelayan wanita tersebut sangat santun. Helios yang sudah susah payah menahan emosi langsung terdiam. Kamu yakin dengan keterangan kamu, Rit? Tanya Yos, sang manajer restoran yang sudah langsung Helios gandeng. Rita si pelayan yang tahu semua aktivitas di ruang makan yang ada di restoran mereka terekam CCTV, sudah langsung meminta sang manajer untuk memastikannya di rekaman CCTV. Alasan kaki kanan Helios sudah langsung menendang dagu pria Gundul karena di rekaman CCTV memang terbukti. Wanita WNA yang telah menabrak Ojan bertemu dengan si Gundul dan sang rekan, lengkap dengan si artis yang kini tengah diikuti Syam. Kemudian kaki kiri Helios menggantikan kaki kanannya sudah berpijak ke lantai untuk menendang pria satunya. Ulah Helios tersebut sudah langsung menimbulkan ketegangan. Yos dan Rita ketakutan, panik dan buru-buru pergi dari sana. Apalagi ulah Helios juga membuat perkelahian tak terelakkan. Kedua bodyguard itu langsung melawan Helios secara bersamaan. Namun Helios yang statusnya merupakan mantan ketua mafia dengan sangat lincah melayang di udara. Kemudian menggunakan kaki maupun tinjunya untuk melumpuhkan keduanya. Pelakunya sudah diamankan, sudah dibawa ke kantor polisi, ucap Axel baru saja menurunkan Adam dari dekapannya lantaran setelah bangun. Yang Adam cari masih sang Dedi. Padahal Rere masih tiduran di bangku tunggu. Wanita itu masih merasa sakit pada pinggang. Rere merasa pinggangnya nyaris lepas meski wanita itu sudah minum air putih terbilang banyak. Perut Rere saja terasa kembung. Oke, aku ke sana. Axel mengakhiri sambungan telepon yang tak lain dari Helios.
Helios mengabarkan kabar terbaru kasus Ojan yang sudah langsung bisa pria itu tangani. Tentu saja jauh berkali lipat lebih cepat dari polisi yang malah belum melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena tampaknya, polisi sudah langsung percaya bahwa wanita WNA itu hanya lalai mengemudi. Padahal, kasus yang sebenarnya lebih dari itu. Nanti ada orang yang bakalan jaga kalian. Ada 2 orang. Nanti mereka telepon Mas dan serahin teleponnya ke kamu. Ingat ya, hati-hati. Karena sepertinya memang ada yang iri dengan kesuksesan Ojan. Itulah yang Excel katakan sebelum pria itu benar-benar pergi. Rere yang masih belum berani melangkah, dan kini duduk selonjor berselimut-selimut tipis yang Elena bawakan, langsung termenung. Pelakunya bukan Chico, pikirnya. Dari dalam ruang VIP, Elena keluar sambil mengemban Adam. "Mommy, Daddy masih tidur," kata Auntie. "Daddy sudah sembuh. Dan sekarang Daddy harus tidur lama biar cepat sembuh," ucap Adam mengadu kepada sang mama. Sebagai calon dokter, sedikit banyaknya Elena memang paham kepada kesehatan. Selain Elena yang sangat penyayang kepada anak, andai nanti Elena jadi dokter, Rere yakin sang adik akan menjadi dokter berhati hangat yang sangat disayangi pasiennya. Kini, Rere tersenyum sambil mengangguk menyikapi sang putra. Ia optimis suaminya akan segera sembuh, meski itu butuh proses. Siapapun pelakunya, mereka pantas dihukum, apalagi jika sampai terbukti semuanya sudah direncanakan. Mereka harus mendapatkan hukuman setimpal, batin Rere. Ia terusik oleh dering di ponselnya. Beberapa wartawan berusaha mewawancarainya, tapi Rere belum siap, ditambah lagi sakit di pinggangnya, bikin ia tidak bisa duduk dengan leluasa. Kini saja, ia kembali tiduran dan terpaksa menyerahkan Adam kepada Elena. "Mbak cek darah deh, kalau pinggang sesakit itu. Apalagi sejauh ini Mbak minumnya agak kurang. Takut ginjal, Mbak." "Cek, ya, aku urus keperluannya langsung ke perawat yang jaga di depan," ucap Elena yang memang mengkhawatirkan sang kakak. "Enggak Len, enggak. Mbak pasti sehat. Cuma butuh istirahat bentar," yakin Rere yang terpaksa pamit tidur karena ia memang sangat ngantuk. "Mbak ngantuk banget, rasanya capek banget padahal Mbak pengen jaga Adam apalagi dadinya Adam," ucap Rere merasa serba salah. Di saat Rere harus siaga untuk menjaga suami dan anaknya, wanita itu malah merasa kesehatannya tidak baik saja. Namun, satu pesan yang ia anti kepada Elena, agar apapun perkembangan Ojan maupun Adam, Elena wajib mengabarkannya bahkan meski itu mengharuskan Elena membangunkan Rere. Nyaris pukul 3 pagi, Rere yang masih tidur di bangku tunggu sambil memangku Adam, dibangunkan oleh Elena. Elena yang tampak terkantuk berucap lembut, mengabarkan bahwa Ojan sudah sempat sadar dan sampai minta minum. "Serius, Len?" Liri Rere langsung heboh. Tapi ia juga berakhir meringis menahan sakit di pinggangnya. "Masih sakit, Mbak, kan? Minum." Liri Elena sengaja menjaga ucapannya agar tidak mengusik Adam. Ia juga meraih botol air mineral di lantai sebelah bangku tunggu Rere tidur. "Sudah, Mbak istirahat saja. Mas Excel sudah di ruang ICU bareng perawat buat jaga Mas Ojan. Kalau aku lihat, Mas Ojan sudah jauh lebih baik. Insya Allah besok pindah ke ruang rawat biasa. Enggak di ICU lagi." Kali ini Elena meyakinkan, karena meski tampak sangat ingin menemui Ojan, sakit pinggang Rere membuat kakaknya itu tak leluasa bergerak apalagi melangkah jauh. Ojan sudah langsung tak sadarkan diri.
Setelah minum, pria itu kembali memejamkan mata. Tak sempat mengobrol. Tapi Elena sebagai orang yang menjaga Ojan mendengar nama yang Ojan sebut ketika pria itu mengigau sebelum akhirnya sadar dan meminta minum itu, Adam. Keesokan harinya, sekitar pukul 8, akhirnya Ojan benar sadar. Pria itu mengaku, adanya selang ventilator di mulutnya, membuat pria itu kesulitan bicara. "Dedi," teriak Adam refleks. Ia tidak diizinkan masuk ke ruang rawat Ojan. Di sana hanya ada seorang dokter, seorang perawat, juga Rere yang didampingi Excel. Elena masih menggandeng Adam, menjaga bocah yang juga ia urus total lantaran keadaan Rere masih belum bisa aktivitas leluasa. Sakit di pinggang masih jadi penyebabnya. Kalau boleh tahu, hal terakhir yang Pak Ojan ingat, apa? Ya, lembut dokter pria bermata sipit khas orang Chinese yang menangani Ojan sambil membantu perawat melepas selang ventilator. Ojan yang kepalanya diperban layaknya buah pir ekspor yang bungkusnya putih berlapis, menatap heran sang dokter. "Pak dokter disuruh tanya gitu sama wartawan apa Pak rata data?" lirihnya. Detik itu juga, Rere yang ada di seberang keberadaan dokter, mesem. "Itu beneran suamiku." Rata datanya belum hilang, batinnya. Ini si Adam kemana? Adam, kamu baik. Baik saja, kan? Ucap Ojan. Meski masih sangat lemas tak berdaya, tetap ingin bertemu Adam. Apalagi diingatannya, ia tengah berusaha menyelamatkan Adam yang nyaris tertabrak mobil sedan. Padahal saat itu, posisi mereka di luar jalan. Mereka masih di trotoar sekolah Adam. "Dadi," seru Adam kegirangan dan nekat lari masuk ke ruang ICU. Sang Dedi terkapar tak berdaya menginginkan kehadirannya. "Aduh Dam, Dedi pengen peluk kamu." Tapi Dedi enggak bisa Dam. Dedi masih lemas. "Lah, kamu perong baret gitu wajahnya." "Maaf ya, Dam, Dedi gagal lindungin kamu. Tapi masih bisa bertemu Adam. Dan kita masih diizinkan buat berobat biar sembuh. Ini sudah alhamdulillah banget. Padahal niatnya ngirit biar cepat punya rumah gedong. Makan pun cuma mau pakai garam. Lah ini nginep di sini pakai infus yang enggak bisa isi ulang. Gagal hemat kita ya Adam, my wifey. Maaf banget ya, gagal hemat lagi gara aku. Namun aku janji, bakalan kerja rodi lagi biar dapat banyak rezeki." Rengek Ojan terseduh. Hati Rere campur aduk menyimaknya. Rere tak bisa menahan kesedihan, rasa haru, apalagi air matanya. Namun ternyata, yang begitu bukan hanya Rere, karena semuanya, termasuk Adam dan dokter maupun perawat di sana, juga. Terlebih, tampaknya dokter dan perawat di sana tahu latar belakang Ojan yang memang agak kurang normal. Merupakan hal luar biasa untuk seorang Ojan bisa memikirkan masa depan keluarga kecilnya di tengah keadaan sakit layaknya sekarang. "My wifey, kamu sakit? Apa kamu lagi mens lagi? Dari tadi aku perhatikan kamu kayak nahan sakit." Lembut Ojan yang bicaranya masih sangat lirih, mirip merintih. Terlebih kita sama tahu karena memang sudah bukan rahasia, bahwa Ojan tak lagi muda. Rere berangsur tersenyum kemudian agak meringkuk di sofa tempat ia terjaga. Ojan sudah dipindahkan ke ruang rawat biasa, di ruang VIP yang membuat pria itu optimis segera sembuh. Agar biaya pengobatan tak makin obesitas layaknya berat badan Ibu Septi tak lama setelah melahirkan Sepri. Dan Ojan ketahui saat itu sampai disebut gajah duduk. Kini, Adam yang sudah diizinkan tinggal asal tidak keluyuran sembarangan di rumah sakit, sudah langsung menempel kepada Ojan.
Bocah itu lelap tidur di sebelah Ojan. Keduanya berbagi ranjang rawat. Sini my wifi, tidur di sini, atau itu di sofa panjang sebelah. Jangan ditekuk. Tekuk begitu. Rengek Ojan lagi. Meski sempat mendapat penolakan, akhirnya Rere mau mengikuti saran Ojan yaitu tiduran di sofa lipat sebelah. Sofa lipat warna merah hati dan ukurannya 3 kali lipat lebih luas dari ranjang rawat Ojan. Ya Allah, jalan saja kesakitan gitu. Khawatir Ojan yang meski hanya bisa berbaring, sengaja mengawasi langkah istrinya hingga berakhir. My wifi, panggil Ojan agak berusaha bangun hingga ia bisa melongok Rere. Tak beda dengan Ojan, Rere juga sudah langsung melongok. Dan ketika pada akhirnya tatapan mereka bertemu, Ojan segera berkata, "Sarang hiu." Detik itu juga Rere tersipu. Rere yang sekadar berucap juga jadi terbatas akibat sakit yang masih menggerogoti pinggangnya. Sengaja menggerakkan jemari tangan kanannya membentuk hati. Ia mengarahkan itu kepada Ojan. Kali ini, mereka memang hanya bertiga karena yang lain sedang pulang ke rumah untuk mengambil keperluan. Selain itu, kebetulan Elena yang bisa membantu juga sedang kuliah dulu. Coba periksa dok, istri saya si my wifi, jalan saja kesakitan. Pinggangnya kayaknya dok, ucap Ojan. Terlalu mengkhawatirkan sang istri, membuat Ojan melaporkan keadaan Rere kepada dokter yang mengontrol keadaannya. Hingga setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, termasuk pengambilan sampel darah, Rere juga jadi diinfus. Sampai diinfus, berarti parah. Duh, mana aku masih sakit. Batin Ojan yang memaksakan dirinya untuk kembali melongok Rere. Meski pada kenyataannya, ia yang belum baik saja juga hanya bisa melakukannya dengan sangat terbatas. Ayolah cepat sembuh, kasihan my wifi, batin Ojan. Rasa nelangsa Ojan membuncah karena keadaan sekarang. Keluarga kecilnya sedang ditimpa musibah, tapi mereka tetap bekerja sama mengurus satu sama lain. Bersambung.